Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang materi menyambut usia balik. Pada materi ini, tujuan pembelajaran setelah kalian mengikuti kegiatan ini, yang pertama adalah menyebutkan tanda-tanda usia balik atau kedewasaan dengan benar, membuat paparan mengenai tanda-tanda usia balik dalam pandangan ilmu fikih dan ilmu biologi dengan benar. Yang ketiga, membiasakan sikap bersyukur, taat beribadah, dan bertanggung jawab. Adapun peta konsep pada materi menyambut usia balik, yang pertama adalah tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih. Yang kedua, tanda-tanda usia balik menurut ilmu biologi. Yang ketiga, kewajiban bagi anak yang sudah balik. Pada kali ini kita akan belajar yang pertama, yaitu tentang tanda-tanda balik, usia balik menurut ilmu fikih. Yang pertama, sebelum kita mengetahui tentang tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih, terlebih dahulu kita mengetahui tentang pengertian balik. Apa sih pengertian balik itu? Balik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti cukup umur. Akil balik, tanda-tanda balik pada laki-laki dan perempuan berbeda. Seseorang yang telah memasuki usia balik dikenakan kewajiban agama atau disebut dengan istilah mukallaf. Yang selanjutnya yaitu tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Tanda-tanda kita sudah balik, kita sudah dewasa menurut ilmu fikih adalah yang pertama mimpi basah atau ihtilam untuk laki-laki. Mimpi basah ini tidak seperti kita ngompol pada malam hari, yaitu kita mimpi dan mimpi itu keluar yang disebut dengan air mani. Yang kedua, tanda-tanda balik menurut ilmu fikih yaitu haid, menstruasi untuk perempuan. Jadi haid, menstruasi hanya terjadi pada perempuan. Haid adalah darah yang keluar dari kemaluan perempuan. Itu namanya haid. Ketika wanita sudah mengalami haid atau menstruasi, itu tanda perempuan sudah balik atau sudah dewasa. Yang selanjutnya yaitu tanda-tanda balik menurut ilmu fikih berusia 15 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Jadi ketika anak yang sudah berusia 15 tahun, baik laki-laki dan perempuan, tidak pernah mengalami mimpi basah, tidak mengalami haid dan menstruasi, tapi dia sudah berusia 15 tahun menurut kalender Hijriah, bukan kalender Masehi, menurut tahun Islam, bukan tahun Masehi, itu berusia 15 tahun, itu anak perempuan dan anak laki-laki sudah dinyatakan balik atau dewasa. Yang selanjutnya, kewajiban mandi bagi yang berhadas besar. Anak yang mengalami mimpi basah dan haid itu sedang berhadas besar.
untuk bersuci dari hadas besar dan bisa melakukan ibadah seperti sholat, membaca Al-Quran, maka ia wajib mandi terlebih dahulu. Adapun tata cara mandi adalah sebagai berikut. Yang pertama, niat. Niat dilakukan ketika kita membasuh pertama kali. Yang kedua, membasuh kedua tangan 3 kali. Yang ketiga, bersihkan kemaluan dengan tangan kiri. Setelah itu tangan ke hingga bersih lagi. Yang keempat, kita wudhu sebelum mandi. Kemudian basuh rambut di kepala dengan tangan ke seluruh permukaan kulit rambut hingga rata terkena air. Yang keenam, guyur kepala dengan air, setelah itu guyur seluruh tubuh kita. Yang kelima, yang ketujuh, pakai sabun dan sampo. Yang terakhir, wudhu lagi untuk memastikan masih terjaga wudhunya. Selanjutnya, larangan bagi orang yang berhadas besar. Jadi ketika kita mempunyai hadas besar disebabkan tadi mimpi atau untuk anak perempuan haid, maka larangan atau haram bagi orang yang berhadas besar. Yang pertama sholat, yang kedua membaca, menyentuh, dan membawa Al-Quran. Yang ketiga tawaf, yang keempat berdiam di masjid. Itulah larangan yang harus kita hindari ketika kita mempunyai hadas besar disebabkan oleh mimpi atau haid. Yang selanjutnya itu saja penjelasan materi tentang tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Mudah-mudahan dapat dipahami. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.